Baik, selamat pagi, siang, atau sore untuk Bapak dan Ibu dosen yang sedang menonton dan juga untuk teman-teman astos yang sedang menonton. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil lab saya, yaitu mengenai training modul dan juga e-learning modul pada UDU 16. Sebelum memulai, tujuan dari video kali ini adalah bagaimana caranya menggunakan modul training dan modul e-learning sebagai salah satu sarana untuk company itu mengajar para employee-nya terhadap skill-skill baru. Eh, Sebelum kita mulai, ada beberapa prerequisite yang diperlukan, yaitu yang pertama adalah Anda sudah memiliki modul employee orientation dan training, dan juga modul e-learning, di mana di sini saya sudah tunjukkan untuk keduanya ya. Kemudian pertama-tama apa yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat training terlebih dahulu. Di sini ada dua cara. Yang pertama adalah secara manual dan yang kedua adalah secara import data, import master data. Mungkin saya akan peragakan sebelumnya ketika kita ingin membuat training, kita harus memastikan bahwa user yang membuat training tersebut adalah user yang bertanggung jawab atas training pada company kita. Pada contoh ini adalah yang digunakan adalah Hasan sebagai kepala seksi training pada PT kita. Untuk membuat training ada dua cara. Yang pertama kita bisa langsung pergi terlebih dahulu ke modul employees dan pada modul employees ini kita bisa pergi ke submenu training program. Nah, nanti akan sudah terbuka di sini untuk submenunya. Kemudian kita tinggal ketika ingin menambahkan secara manual, kita tinggal klik new di sini. Kemudian kita bisa langsung menambahkan nama training programnya, terus untuk departemen apa, dan juga time period, period, dan juga yang terakhir adalah responsible user, di mana responsible user ini adalah user yang bertanggung jawab atas terjalannya training. Nanti dia akan memiliki job desk untuk memastikan apakah training tersebut sudah berjalan, sudah terkonfirmasi dan sudah selesai. Jadi kalau misalnya kita coba misalnya adalah training sales, di mana departemen yang sesuai adalah sales tentunya. Kemudian nanti langsung untuk keluar semuanya untuk staff-staff dari departemen sales. Kemudian selanjutnya kita bisa memilih tanggal, misalnya kita besok, terus dia sampai keesokan harinya, dan ini pastikan responsible user adalah, maaf, eh, kemudian pastikan bahwa responsible user adalah orang yang bertanggung jawab pada training. Misalnya di sini adalah Hasan. Kemudian kita bisa menambahkan notes juga mengenai training ini. Misalnya training ini adalah tentang apa. Kemudian bisa langsung kita save. Jadi kita akan langsung terlihat employee training sudah terbuat. Kemudian kita bisa langsung lihat misalnya dari departemen kita bisa atau kita bisa langsung filter saja departemen. Terus kita lihat contains, misalnya kita cari sales. Dia akan terlihat sales dan yang sudah kita buat adalah yang paling atas ini. Itu bagaimana caranya membuat training secara manual. Kemudian cara kedua adalah secara import data, di mana caranya adalah pertama-tama kita harus menyiapkan data yang ingin diimport, seperti contohnya ini. Ini adalah data yang ingin diimport. Ada responsible user, department, training program, sama tanggal mulai dan berakhirnya. Caranya adalah tinggal kita ke favorite sini, ke import records, terus upload file. Setelah upload file, nanti kita pilih file mana yang ingin diupload, terus kita klik saja, terus nanti kita tinggal tes terlebih dahulu, nanti kita tinggal import. Namun karena saya sudah import, jadi saya akan memperagakan sampai sini saja. Nanti hasilnya setelah diimport adalah ini step yang sudah kita lakukan tadi. Kalau misalnya everything seems valid, kita tinggal klik import. Kemudian hasilnya adalah langsung muncul semuanya di sini. Selanjutnya adalah kita mengkonfirmasi dari program training yang sudah kita buat. Tadi kan baru kita buat, belum terkonfirmasi programnya. Jadi yang ingin kita lakukan selanjutnya adalah masih sebagai user Hasan, sebagai penanggung jawabnya, kita pergi ke sales lagi. Di sini sales, oke, kita cari saja training sales. Muncul, ini
tandanya masih new. Nanti kita bisa confirm event untuk mengkonfirmasi. Nanti di sini statusnya menjadi confirm. Selanjutnya setelah kita konfirmasi, eh, kita juga perlu memberitahukan email kepada karyawannya. Misalnya contohnya adalah di sini, ini adalah compose email untuk recipient yang kita inginkan. Misalnya kita bisa, udah kita konfirmasi nih, kita harus send by email terlebih dahulu. Di sini kita bisa pilih recipientnya siapa saja dan subjeknya siapa saja. Ini seperti mengirimkan email pada umumnya. Kemudian kita bisa tambah achievement dan juga kita bisa save as new template. Kalau misalnya email ini kita akan gunakan berkali-kali. Kemudian nanti tinggal di send saja. Mungkin ini kita ganti menjadi city. Kita send. Nanti akan terlihat di sini bahwa emailnya akan terbuat. Dan ini nanti akan masuk ke emailnya Siti. Selanjutnya, jika sudah, ini adalah output yang tadi sudah selesai, dan ini adalah salah satu yang saya coba buat dalam konteks tutorial. Kemudian selanjutnya, training adalah kerangka untuk konfigurasi dari training yang akan dilakukan. Selanjutnya, gimana sih caranya kita mengkonfigurasi sebenarnya apa yang ingin kita pelajari atau eh, laksanakan dalam training tersebut. Jadi di Udu ini ada namanya modul e-learning. Modul e-learning ini bermanfaat untuk kita membuat sebuah course yang nantinya bisa kita sangkut pautkan dengan training tersebut. Di mana misalnya contohnya kita bisa untuk sebuah training data driven decision making kita bisa membuat course-nya. Jadi di sini ada juga tampilan UI-nya, website preview-nya. Jadi dia akan muncul seperti Coursera atau Udemy dan lain-lain. Di sini ada course-nya, ada modulsnya ada apa aja, terus juga ada reviews-nya nanti. Ini seperti Coursera. Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang cara pembuatan course dengan modul e-learning. Pertama-tama di sini kita bisa menyiapkan materi course terlebih dahulu. Misalnya ini adalah contoh yang saya sudah buat, di mana di sini adalah materinya data driven decision making untuk sales dan marketing. Di sini ada training benefits, terus juga ada pengenalan keputusan berbasis data dan juga teknik dan alat TDDM. Kemudian untuk membuat course caranya cukup mudah dan cukup straightforward. Yang pertama adalah kita hanya ke halaman e-learning, kemudian kita klik saja new di sini. Selain itu, selain membuat manual, kita juga bisa melakukannya secara import master data ketika misalnya course-nya itu banyak. Nanti lakukan sesuai dengan apa yang kita inginkan ya di import ini. Kalau misalnya bingung fields-nya apa saja untuk diimport dan belum ada templates-nya, kita bisa coba terlebih dahulu untuk ekspor terlebih dahulu. Salah satu training yang sudah dibuat secara manual. Nanti kita bisa tahu nih template-nya ada apa aja yang perlu dimasukkan. Oke, lanjut ke cara manual. Kita nanti tinggal tambahkan saja course title, description-nya mau apa, terus ada options-nya. Di sini kita bisa memilih option-nya itu pengen apa aja, di mana visibility bisa disetting, display, konfigurasinya pokoknya. Terus di sini adalah karma, di mana karma ini adalah poin yang didapatkan oleh user. Misalnya dia ada namanya sistem poin karma untuk sebuah learning management system. Nah, di sini kita bisa setting di sini. Kemudian konten ini adalah modul-modul yang ingin kita tambahkan. Di sini ada tiga. Yang pertama adalah add section, di mana section ini kita bisa membagi kontennya itu menjadi beberapa section. Kemudian konten ini adalah berupa modulnya, apakah itu PPT atau materi satu, materi 2, materi 3. Kemudian ini adalah add certification atau sertifikasi dari yang ingin kita buat. Itu adalah contohnya. Mungkin uh, di sini akan coba saya tes terlebih dahulu untuk di save agar bisa di save. Oke. Kemudian kita lanjut. Ini adalah caranya tadi buat course baru. Nah, kemudian kita bisa menambahkan konten di sini. Menambahkan konten ini ada beberapa opsi juga, di mana kita bisa menambahkan slide materi seperti yang tadi kita sudah siapkan. Nanti contohnya adalah kita tinggal menambahkan ke sini, terus add content. Nah, di sini ada bisa upload dari file kita.
Kemudian bisa tambahkan description-nya, additional resources, dan juga quiz. Quiznya ini adalah quiz yang kita laksanakan terhadap suatu modul. Jadi bukan kuis terhadap course-nya secara keseluruhan, tapi terhadap materi yang ingin kita upload. Misalnya kita upload konten materi satu, nah itu kuisnya untuk materi satu. Selanjutnya, ini adalah salah satu caranya, di mana saya memperagakan untuk untuk membuat kuis dari konten tersebut. Di sini ada saya siapkan pertanyaan dan juga jawabannya, misalnya pertanyaan ini jawabannya skor answernya apa. Itu untuk membuat kuis dari sebuah modul atau materi yang ada pada course. Kemudian kita juga perlu membuat sertifikat bagi orang yang lulus course tersebut, di mana kita bisa pergi ke halaman course di sini, terus kita pilih certification. Nah, di sini kita bisa pilih aja apa saja sebenarnya yang ingin kita tambahkan ya di sini. Nah, di sini kita bisa menambah lagi question. Di sini semacam kuis, tetapi kuis ini adalah yang menentukan apakah orang tersebut lolos daripada course tersebut. Jadi ini yang menentukannya. Terus di sini ada beberapa konfigurasi yang bisa kita pilih. Misalnya ingin pagination-nya seperti apa. Terus juga adalah required score-nya. Di sini ini penting juga required score-nya. Kita bisa men-setting dia KKM-nya berapa, batas nilai kelulusannya. Kemudian di sini ada end message yang misalnya kita inginkan untuk ditampilkan ke user ketika user selesai. Di sini juga bisa menambahkan question dan kita bisa menambahkan banyak question type di mana ada beberapa yang disediakan. Kemudian ketika kita sudah menambahkan, misalnya menambahkan answer, itu kita bisa menambahkan skor. Jadi kita bisa menandakan KKM-nya itu secara manual tanpa dihitung melakukan otomatis dari wudhunya. Jadi kita bisa setting skornya secara manual. Untuk selanjutnya mungkin eh, kita kembali lagi ke sini. Ini adalah certification yang sudah saya lakukan. Misalnya, sini adalah setting-settingnya, konfigurasinya pada halaman options. Kemudian ketika sudah terbuat, nanti dia akan muncul seperti ini. Selanjutnya, kita tinggal tambahkan sertifikatnya yang telah dibuat pada course. Kita buka konten lagi, terus kita pilih dokumen type-nya sekarang menjadi certification. Seperti misalnya contohnya, kita add konten, terus kita dokumen konten type-nya bisa ganti jadi certification. Seperti ini. Kita pilih sertifikat yang sudah kita buat. Setelah itu, artinya kita sudah berhasil mempersiapkan course untuk program training. Oke, selanjutnya itu baru dibuat. Kita belum mempublish course kita. Cara untuk mempublishnya adalah kita pergi ke halaman course-nya. Salah satu caranya adalah kita pergi ke halaman course-nya. Ah, seperti ini. Nanti di sini ada tanda dia sudah dipublish atau belum. Itu untuk mempublishnya. Dan juga di sini misalnya kita pergi ke website, kita bisa terlihat di sini dia masih unpublished untuk kontennya. Selanjutnya itu adalah untuk course-nya, contents dan certifications-nya juga perlu untuk kita tambahkan. Jadi kita bisa tinggal tambahkannya menjadi ke sini. Kita pergi ke go to website-nya. Nanti di sini ada get publish-nya, tandanya unpublished atau belum. Terus misalnya kita ke certification ini juga bisa kita publish ya certification-nya. Jadi nanti kita akan halamannya harus kita publish studionya, get certificate-nya dan juga modulnya. Untuk get certificate kita perlu menambahkannya di sini. Ya, ini get certificate kita tambahkannya di publish seperti ini. Di tempat kontennya untuk dari certification-nya. Kemudian jika sudah dipublish, artinya course sudah bisa di-enroll oleh user lain. Oke, selanjutnya akan diperagakan pengerjaan course dari 3 user lain ya. Di sini saya memperagakannya. Di mana yang pertama adalah menggunakan user Sinta, itu adalah user employee saya, dan 2 user lainnya.
dengan tiga orang ini akan dilakukan pengerjaan tes sertifikat dengan studi kasus seperti berikut. Di mana untuk pertanyaan sertifikat sudah saya sediakan dua pertanyaan, yaitu yang pertama adalah pertanyaan dengan 80 poin, dan yang kedua adalah pertanyaan dengan 20 poin. Di sini user-usernya yang dipakai adalah Sinta, Siti, dan Satria. Yang pertama Sinta, dia akan benar pertanyaan satu dan 2 di mana dia akan 100 poin. Siti akan benar pertanyaan satu saja, 80 poin. Dan Satria akan benar pertanyaan 2 saja, 20 poin. Dan KKM-nya untuk sertifikat adalah 80 poin. Batas nilai kelulusannya. Oke, untuk mendaftar, pertama-tama kita bisa langsung keluar saja terlebih dahulu dari user Hasan. Dan kita pergi ke user lain, misalnya kita ke user Sinta lagi. Nanti untuk loginnya, kita bisa langsung saja ke modul e-learning, dan kita pilih modulnya. Sini misalnya kita ke view course, terus nanti kita bisa di sini nanti tulisannya adalah join discourse. Jadi dia akan melakukan data driven dan harus membuka semuanya. Untuk selanjutnya itu adalah contohnya, misalnya ini contohnya adalah join discourse, terlihat seperti ini. Dan kemudian untuk setelah enroll course dia tulisannya adalah you are enrolled, dan di sini ada progress barnya. Dan kemudian di sini kita akan melakukan modul yang pertama yang merupakan materi terlebih dahulu. Kemudian ini adalah materinya. Jadi setelah selesai materi seperti yang saya buat tadi, ada kuisnya. Di sini adalah kuis dari materi tersebut. Kalau misalnya sudah selesai dan benar semua jawabannya, kita bisa mendapatkan XP, dan ini untuk Karma Points tadi, di mana kita mendapatkan Learning Management System Point, biasanya dinamakan oleh Karma. Dan kita progresnya pun bertambah menjadi 50%. Oke, selanjutnya adalah pengerjaan tes sertifikat, di mana ini merupakan yang saya sudah jelaskan sebelumnya untuk contohnya. Yang pertama POV Sinta, di mana Sinta adalah benar menjawab pertanyaan satu dan pertanyaan dua. Dia akan keluar hasilnya 100%, dan dia akan bisa mendapatkan sertifikatnya of achievement. Terus yang kemudian kita Siti adalah yang berhasil menjawab satu pertanyaan saja, tapi pertanyaan nomor satu yang berbobot 80 poin. Ini bisa terlihat bahwa user yang login adalah Siti. Terus kita mengerjakan sertifikatnya, yang benar adalah yang nomor satu saja, dan yang nomor dua salah. Oke, terus selanjutnya adalah walaupun berhasil menjawab satu, Serti dapat mendapatkan sertifikat karena pertanyaan yang dijawabnya itu memiliki bobot yang sama dengan batas nilai kelulusan ya. Di sini dia mendapatkan 80% karena tapi dia hanya satu, dia tetap mendapatkan sertifikat. Kemudian yang terakhir adalah Satria, di mana Satria itu kita login terlebih dahulu. Di sini dapat terlihat bahwa user loginnya ada Satria. Kemudian kita kerjakan sertifikat dengan pilihan di atas, dan benarnya hanya pertanyaan dua saja yang ini. Nah, setelah disubmit akan muncul pemberitahuan dikarenakan belum mencapai skor minimal, di mana skor minimalnya adalah 80, tapi dia hanya mendapatkan 20 poin. Kemudian itu menandakan bahwa dia harus mengambil tesnya ulang untuk mendapatkan sertifikat. Setelah itu kita sudah selesai menyelesaikan course-nya, misalnya contohnya kita bisa kembali lagi sebagai user Hasan, dan kita bisa langsung menutup dari course tersebut. Misalnya kita pergi kembali ke user Hasan, kita bisa kembali ke training tersebut. Misalnya training sales. Oh, sorry, salah. Ke training program, dan kita ke sales. Di sini ya training sales. Nah, untuk menandakan selesai dia, kita tinggal hanya mengklik tombol ini, event complete. Kemudian statusnya nanti akan berubah menjadi completed. Kita bisa langsung peragakan. Ya, nanti dia statusnya berubah menjadi completed. Kira berikut sekian adalah tutorial mengenai modul training dan learning.
Kemudian selanjutnya adalah pertanyaan, di mana perbedaan secara singkat mengenai general training dan technical training. Berdasarkan pengalaman saya, general training itu adalah training yang dapat ditujukan dan dikerjakan oleh peserta dari berbagai departemen. Karena general training itu memiliki materi yang cenderung general, sehingga dapat dipelajari dengan mudah oleh employee-employee dari berbagai departemen. Sedangkan untuk technical training itu biasanya dia lebih segmented atau lebih tersegmentasi untuk departemen apa, karena biasanya materi yang disediakan untuk training tersebut sangat related dengan departemen yang ada yang training tersebut ditujukan. Jadi dia memang lebih ditujukannya untuk mempelajari hal yang lebih dalam terhadap suatu bidang di departemen yang terkait. Kemudian yang selanjutnya adalah kompetensi metrik yang mencakup tiga kategori, yaitu soft kompetensi, basic kompetensi, dan spesifik kompetensi. Di sini saya sudah buat, dia nanti akan merefer ke sini. Pertama di sini nanti akan terbuka juga beberapa hal ya. Yang pertama adalah ada eh, ada 6 departemen di sini. Dan di sini ada legendnya, yaitu saya membuat berdasarkan suitability-nya terhadap suatu uh, departemen dan juga job position dengan kompetensi-kompetensinya. Di mana 0 adalah tidak ada relasi dan 5 adalah sangat tinggi kecocokannya. Nah, di sini saya juga membuat template jika misalnya ada eh, departemen baru yang ingin digunakan, nanti bisa tinggal menggunakan ini. Kemudian salah satu contohnya saya akan memperagakan bahwa untuk accounting dan finance, di mana di sini kita bisa langsung, saya sudah membuat heat map di sini. Kalau misalnya semakin tinggi tadi seperti yang di legend, semakin merah, dan semakin tidak ada keterkaitannya, dia semakin muda ya warnanya. Sini soft kompetensi dia memiliki semua. Terus basic kompetensi juga memiliki semua, dan juga ini adalah spesifik kompetensi, yaitu spesifik terhadap suatu company, departemen yang ada di job position ini. Jadi seharusnya ini akan terisi semua. Tetapi untuk bagian lain, misalnya dia production, karena tidak ada relation sama sekali, dia bisa saja memiliki skornya 0 di sini. Dan untuk purchasing, misalnya dia ada keterkaitannya, dia masih tetap bisa terisi. Nah, misalnya di sini kita lanjutkan warehouse. Warehouse ini dia buat apa orang accounting dan finance itu mengerti sistem manajemen gudang. Jadi ini saya kasih 0, dan juga logistik buat apa mereka mengerti jadi 0. Tapi untuk inventory auditing karena dia finance, jadi dia perlu mengerti. Nah, di sini ada juga uh, heat map-nya ya untuk keterkaitannya. Nah, untuk human resources saya juga karena dia lumayan general ya kompetensinya biasanya. Jadi di sini saya semuanya memiliki. Kayak misal change management, talent acquisition, dan lain-lain. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan yang ketiga adalah hubungan antara modul employee training dan modul e-learning. Di mana employee training ini saya mengetahuinya bahwa dia sebagai kerangka dan konfigurasi terhadap suatu training, di mana dia bisa ngeset seperti jadwal pelatihan dan juga responsible user terhadap training tersebut. Selanjutnya, dari training tersebut dapat diperagakan dengan cara menggunakan dan memanfaatkan modul e-learning, di mana modul e-learning ini sifatnya seperti course untuk sebagai salah satu opsi yang dapat kita gunakan untuk melaksanakan training. Bisa juga trainingnya ini dilakukan secara offline. Jadi di sini tidak ada opsi ya sebenarnya kayak untuk menandakan bahwa training ini dilakukan secara offline atau di online. Nah, modul e-learning ini membantu salah satunya sebagai helper yang dia lebih berfokus untuk memberikan materi pembelajaran dari training tersebut. Nah, dalam modul ini kita juga bisa dapat membuat kursus, kuis, dan juga konten interaktif. Selanjutnya yang terakhir adalah hal yang dipelajari pada lab ini, di mana saya mempelajari beberapa hal, yaitu dipelajari tentang caranya membuat training untuk employee pada perusahaan, dan juga cara membuat sebuah course untuk training tersebut. Dan untuk pembuatan course ini juga dilakukan pada modul e-learning, dan banyak konfigurasi yang dapat dieksplor ya. Contohnya adalah
menambahkan materi, sertifikat, kuis, dan banyak hal. Nah, ini yang maksud saya dapat banyak dieksplor adalah misalnya kita bisa banget nambahin section baru dan kita membedakan untuk modul-modulnya dan materi-materinya dibedakan section, terus juga kontennya juga banyak banget, konten type-nya. Di sini kuis, video, kita bisa upload video, bisa upload artikel. Terus juga di sini karmanya bisa kita konfigurasi, optionsnya bisa konfigurasi. Jadi memang banyak banget cara memanfaatkan modul Udu e-learning ini dan saya rasa ini sangat cukup untuk digunakan oleh company dalam melatih employee-employee-nya. Kemudian saya juga mempelajari yang terpenting adalah pentingnya melakukan training untuk menjaga keahlian dan menjaga agar knowledge management dalam company itu tetap terjaga. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih.